Silakan David Inga. Terima kasih semuanya dan indah sekali lagu-lagu permulaan yang kita dengar. Lagu-lagu ini sungguh kita rasakan karena memang apa yang dikatakan dalam perkataan-perkataan itu menyentuh bukan saja hati kita masing-masing, tetapi juga spirit. Terima kasih untuk pilihan lagu-lagunya Ingrid and Alex. Terima kasih. Selanjutnya Sama-sama. saya kira karena minggu yang lalu kita merayakan Hari Ibu, terang pasti banyak yang ada mau sharing sebentar sebelum kita mulai dengan uh, pelajaran ini. Silahkan, siapa yang mau sharing? Jangan pada diem dong. Nggak ada yang happy-happy, Mommy's Mother's Day. Wow. What happened? How about you, Tina? Oh, me? Well, we had a very simple Mother's Day, but we enjoyed being together. Yeah. Yeah, being together, even though we couldn't come to the church, but that doesn't mean, much, because the togetherness is not only physically, but spiritually we're connected one to the other. So, meskipun kalian di gereja bagus-bagus juga, itu ada apa booth buat ambil picture gitu ya. Terus ada juga apa buah tangan yang diberikan, ya itu sesuatu yang indah yang bisa kita bawa ke rumah untuk menjadi peringatan. Tetapi selanjutnya saya mau dengar orang yang lain dong. Saya boleh. Saya mengucapkan Happy Mother's Day. Saya mengucap syukur waktu Mother's Day kemarin di gereja. Anak saya kan Andriana baru punya anak, jadi saya baru punya cucu satu. Dan dia mau ke sana, mau ke gereja gitu. Dan saya melihat memang jadi ibu nggak gampang. Ya, saya alami waktu dia tinggal di tempat saya. Karena dia tinggalnya jauh, kurang lebih 1 jam lah dari sini. Dia tinggalnya di Midland. Dan sebelum dia melahirkan, dia kan tinggal di rumah saya 1 bulan. Jadi dia persiapan karena rumah sakit yang dekat di rumah sakitnya yang baru di Major Mac gitu, yang dekat Wonderland, Konstitusi. Dan dia tinggal di rumah saya 1 bulan. Kemudian setelah melahirkan, dia juga tinggal kurang lebih 6-7 minggu lah, baru dia kembali ke sana. Kemudian waktu kemarin Mother's Day dia mau celebrate dengan kami gitu ya, dengan kami semua. Dan dia merasakan waktu setelah melahirkan itu betapa susahnya merawat bayi ya. Memang culture-nya beda kalau kita sebagai orang tua mungkin masih pakai sistem Indonesia gitu. Tapi anak saya ini beda ya. Saya nggak tahu dengan yang lain. Dan mereka kan punya cara sendiri karena generasinya beda. Dan apa-apa dia Google. Dan saya juga bilang sama istri saya gitu ya, jangan terlalu maksudnya kasih pengalaman seperti di Indonesia karena ini anak kan beda gitu. Jadi saya agak free lah gitu ya, maksudnya kita bilang tapi kita tidak push gitu, tidak memaksa gitu. Jadi kasih pendapat aja. Dan dia bisa merasakan bahwa susahnya jadi ibu gitu ya, tidur kadang-kadang setengah jam 1 jam bangun malam-malam. Jadi saya melihat sendiri gitu dengan mata kepala saya sendiri bahwa kadang-kadang ngelihat dia tuh matanya bisa hitam di sini karena kurang tidur gitu loh. Nah, jadi terima kasih untuk para ibu di sini yang sudah yang punya anak merawat ya. Dan dia juga bilang, wow susah ya jadi ibu ya gitu. Dan makanya dia datang ke gereja, dia celebrate gitu ya, celebrate Mother's Day. Sama-sama bagi dia tuh first Mother's Day bagi dia gitu. Jadi ya puji Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Tuhan baik ya. Jadi anak saya bisa melihat betapa susah jadi ibu dan juga bisa merasakan kasih Tuhan ya kepada dia. Dia juga bisa flashback gitu. Waktu dia masih kecil bayi Kak, bagaimana gitu dirawat sama kami gitu ya. Kan nggak gampang gitu. Jadi ya puji Tuhan. Itu aja yang saya mau saksikan. Tuhan tuh baik, memberikan hari demi hari sehingga kita bisa reflect flashback gitu ya, reflect bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Kalau bayi aja kita perhatikan, apalagi Tuhan yang tidak henti-hentinya menjaga kita, menjaga kita. Kita nggak bisa ngelihat secara visible, secara mata, tetapi kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Nggak ada ibu, nggak ada kita, nggak ada Tuhan, nggak ada kita. Iya, betul. Betul sekali. Saya ada sedikit Tina. Tuhan memberkati, bagus. Ini ganteng. Oke, gini. Ya, Mother's Day kan ya memang
tendensi anak-anak itu biasa ngajak orang tua makan gitu ya, dinner together gitu kan ya, and pokoknya ya get quality time together gitu ya. Tapi sorry, uh, this time it's different for us gitu. Jadi memang kita perlu ini apa kita udah sedia beli ini gazebo baru gitu ya. Soalnya yang lama itu udah kelamaan lah, udah karatan, udah agak ini. Terus si Gunter itu maunya ngerjain gitu loh. Itu kita ordernya itu udah kira-kira 2 minggu lebih, 3 mingguan. Terus jadi ada box-box itu selalu di sini di dapur sini. Terus si 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 chefnya bilang ya oke we will help gitu. And then dari minggu ke minggu kok nggak dikerjain, kok nggak help. Kita sudah ini sekali gitu loh. Kapan ini maunya? Terus one day juga masih dingin. Jadi ya udah. Terus akhirnya minggu yang baru ini maunya dikerjain Sabtu. Jessica sama si Gunter, soalnya chefnya kerja. Terus tapi somehow ada alasan dia mereka mesti keluar. Ya ampun, kapan berdirinya ini gazebo? Saya pikir, nggak taunya terus kita pulang-pulang dari ini kita makan keluar sama teman-teman gitu minggu itu. Itu gazebo kita pulang udah jam kira-kira jam 5:30 udah berdiri itu gazebo. It's Jadi surprise. jadi it's a surprise and then Mom, this is a gift, Mother's Day gift for you from both of us that the Mhm. gazebo is already Mhm. Wonderful. stand up gitu loh. Jadi itu jadi ya nggak bukannya ini ya, but kita expect always dinner atau makanan disiapkan dari anak-anak gitu kan. Tapi enggak, this is a different way that they put effort gitu for the parents gitu loh. Jadi and masang gazebo itu kan nggak mudah ya. It's you have kerangkanya apa itu semuanya kan Good work. it's not easy lah. Jadi and it's it's quite big. Jadi ya we really appreciate that way bahwa anak-anak kita itu masih ya at least care lah. That's Ya, all. I thank the Lord for that. Yeah, bagus. great. I think Thank that's a you. great gift. Mhm. It shows their effort and what you have been giving them. They put it way back in some Yeah. handiwork. That's beautiful. Thanks. Any other one? Ingat dong. Masa kamu nggak ada cerita? Kodek-kodek kepalanya. Yang bener dong. Pasti rame sama cucu sama anak. Suaranya masih mati tuh, Inga. Karena kemarin rame-rame ya. Ya seperti biasa sih Mother's Day ya begitulah, Father's Day ya begitulah, jadi nggak ada something special. Dan saya juga suka mikir kayaknya kalau Zoom itu saya selalu yang bicaranya banyak sekali, jadi sekarang lagi belajar nggak terlalu mau banyak bicara. Wow. Nggak setuju ya. Kita sih kepengen dia ngomong ya. Yeah, why is that so, Inga? Nggak, jadi yang lain-lain biar lebih mau ngomong, kalau nggak ketutupan saya. Ya, kayak tadi Ingrid Boleh, sama Alex boleh saya. selalu bilang, terima kasih kepada kita. Saya itu langsung teringat apa yang akan kita bicarakan pada hari ini, saat ini dalam Yohanes ini 15. Ya, Mm-mm. jadi kita tuh perlu satu sama lain saling mengasihi, saling memperhatikan. Itulah yang Tuhan message-nya tuh hari ini kira-kira ada sekitar situlah. Jadi saya terima kasih juga kepada semua yang mau berparticipate di sini. Ya, because itu menguatkan kita semua juga gitu. Bukan kita hanya belajar di otak, tetapi di situ juga saya lihat tuh ada tindakan yang kita berbuat dalam pelajaran ini. Bukan cuman kita bilang, yes, saya dikasihi, saya mengasihi Tuhan, tapi ada tindakan. Ya, situ aja lah. Ya, kami juga udah Yang dibuka. ngomong aja. Ya, kami juga mau, ya, mungkin teman-teman belum tahu ya. Sebelum kita dibaptis, kira-kira 20 tahun yang lalu, kita di Bible Study, sebelum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang ajarkan kita oleh Ingrid itu adalah Inga dan Steve. Oh, Ya, di lama sekali lantai tuh. atas. Waktu itu sebelum dibaptis kita istilahnya apa dulu ya?
pelajaran Iya, Lestari. apa Oh, kelas artinya? baptisan. kelas baptisan. Kan ya, Ya, Katekisasi. Katekisasi. Inge yang Ya. Inge yang apa? ajaran. Ajarin. Ya, apa? Guru. Ya, Guru-guru. guru. Ya, Thank Mengajar. you, Inge dan Steve. Ya, itu saya kalau ngomong soal itu ya, saya itu selalu bersyukur siapa namanya Bihwa dan juga Hmm. enciknya Ishugiro, dia kan sudah nggak datang di kita regularly, udah nggak lagi. Tapi dia itu selalu masih bersyukur kepada kita tuh betul. selalu dia tuh ada aja begitu. Jadi saya juga berasa tuh, waduh Tuhan, kita itu hidup menjadi berkat, tetapi juga kita mesti hidup mesti Betul. hati-hati. Bertambah kita itu ngomongin orang, kita juga mesti hati-hati. Itu yang saya belajar dari sini semua, sebab kita masih hidup di dalam dunia ini ya, kita tidak terlepas dari keadaan dunia. Jadi dunia itu selalu ada yang mengganggu. Ya, Betul. jadi secara politik juga, secara kita sendiri juga. Jadi hati-hati aja. Tapi kita selalu baguslah. Kita tuh masih fokus kepada ini pelajaran-pelajaran ini. Itu yang sebenarnya kita ada sedikit yang menolong, kita senang, semuanya ini bahwa kita membuat kita itu lebih kuat, lebih maju. Ya bersama, bukannya satu yang lebih keren, satunya enggak gitu, nggak ada gitu. Dalam Tuhan tuh nggak ada. Ini semua udah tahu di dalam otak. Itulah yang perbuatan ini yang saya bilang, biarlah kita berikan ini semua kasih itu kepada setiap kita satu sama satu. Amin. Thank you. Well said. Ada lagi? Ya, saya mau menyaksikan kasih Tuhan. Ya. Saya ini sebenarnya nyawa kedua saya ini. Dulu saya jatuh ke jurang itu tahun 73 ya. Saya selalu ingat itu semua, ada kesempatan saya mau menyaksikan karena memang luar biasa. Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya piknik. Itu mau ke namanya di pinggir laut itu yang namanya Karangbolong. Kalau orang Indonesia pernah sering ke Karangbolong itu. Di pinggir laut, di laut selatan itu. Nah, kita masuk dari Serang langsung lewat Serang ke Perapatan 5, masuk lewat ke daerah Ciomas. Nah, disitulah Ciomas saya nyemplung mobil. Waktu itu mobil saya itu Fiat 13 yang gede ya, Fiat 100, Fiat 1100 ya. Yang kecil Fiat 1300 yang gede. Itu saya Sharon waktu itu masih pacaran, belum married. Saya married tahun 74, itu 73 masih pacar ya. Sama encik saya, anak-anaknya semua 8, 9 sama saya, 10 sama supir. Nah, saya duduk di depan. Nah, itu nggak tahu bagaimana nyemplung ke jurang yang 15 meter dalamnya. Nah, pada saat nyemplung itu saya nggak sadarkan diri sama sekali, saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu karena saking kencengnya itu mobil begitu besar, orang begitu banyak kan, bulek gitu. Jadi orang kampung pada keluar semua, ya karena jurang, jalanan, baru sawah-sawah, baru kan pemukiman rakyatnya. Dia pada datang, dia pun nggak berani, orang kampung sendiri nggak berani turun. Hanya tapi memang Tuhan pakai orang-orang itu, dia tebangin itu pohon bambu kan tinggi-tinggi ya, bisa 20 meter tuh pohon bambu, yang di pinggir jurang selalu ada pohon bambu yang dia tebangin itu, diserotin ke bawah. Jadi dengan bambu itulah saya pegangan naik ke atas itu menurut encik saya. Tapi saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Pada saat itu kalau saya mati, saya udah nggak rasa apa-apa. Satu persatu saya naikin satu persatu. Saya membayangkan setelah itu bagaimana susahnya. Jangankan hanya dengan bambu, dengan tangga yang benar aja satu persatu kita naik nggak gampang. Ya, kalau bukan ada kuasa ya Tuhan yang menolong, itu impossible. Itu yang nggak mungkin. Satu persatu sampai naik ke atas, lalu orang kampung itu panggilin mobil untuk bawa kita ke rumah sakit pusat di Serang, sekitar 25 kilo dari situ. Sampai di rumah sakit Serang, saya yang pertama yang di handle ya, karena memang yang parah saya, muka saya udah kayaknya bonyok gitu karena kaca mobil perak semua ke muka saya. Untung aja biji matanya nggak kena, tapi di sini sih udah bengep muka seperti orang bekas main tinju. Udah bengep gitu ya, warnanya kayak lebam lah gitu ya. Saya sadar setelah dibehandle oleh dokter, terus saya sadar, terus saya bilang, aman sih saya, di mana kita ini?
kok kita ke sini ya? Ingatan saya kan maunya ke piknik kan, ke sono, kok kita di sini gitu. Nanti saya terus, lu dari tadi ngoceh aja gitu. Nah, dia cerita sama dokter bahwa saya itu ngoceh terus gitu kan, tapi saya yang ngangkatin satu persatu. Nah, dokter bilang saya kena geger otak parah. Kalau menurut kedokteran, geger otak parah itu belum mati. Belum mati. Masih bisa bergerak, tapi ini gerakannya terarah, bisa ngangkatin orang satu persatu. Dokter itu bilang, saya juga nggak mengerti. Selama saya praktek dokter nih, baru kali ini saya nemuin yang seperti ini gitu. Lalu saya dilarang pulang, ya nggak boleh pulang ke Jakarta gitu, karena dokter melihat saya ini geger otak parah. Kalau di jalanan nanti terjadi lagi, siapa yang bisa nolong? Ini dokter memang sumpahnya kan gitu ya. Kalau orang ini masih belum benar-benar pulih sepenuhnya, dia tidak boleh pulang. Akhirnya saya disodorin formulir pulang paksa. Saya tekan, saya udah normal. Pikiran saya, dia pikir kalau keluarga saya, mama saya datang nanti besok dari Jakarta Serang, nggak kayak sekarang 1 jam sampai ya. Dulu tuh bisa 5-4 jam, ya 4-5 jam itu jalanan kecil dan rusak jalanannya. Jadi saya udah normal kan pikiran saya. Saya bilang, nanti dokter tulis aja apa yang dokter diagnosis saya, lalu apa obat yang dokter kasih. Nanti saya di Jakarta, saya akan masuk rumah sakit, saya bawa ini tulisan supaya di sana nanti dokter yang menghandle saya tahu gitu. Kan saya udah normal, pikiran gitu udah normal. Tapi dokter tetap nggak kasih, akhirnya dia kasih sodorin formulir pulang paksa. Ya saya teken saya pulang sampai di rumah, puji Tuhan nggak terjadi apa-apa di jalan pun ya, itu obat masih bekerja mungkin sampai sore. Terus saya telepon ke mama saya di Lampung waktu itu, mama saya. Besokan mama saya baru datang. Dan setelah itu pun nggak sekali saya ke dokter. Setelah itu mama saya hanya pakai, kita orang Chinese kan pakai cecau ya, daun-daunan tumbuk-tumbuk dipopolin ke muka. Saya ingat salah satunya ada daun sirih. Popolin muka itu tiap hari diganti. Itu 2 minggu itu muka saya normal kembali, dan hanya ada di sini satu beling yang masih belum keluar. Ini sampai bekasnya ada tanda nih. Saya korek sendiri dengan saya ke dokter. Ini beling di sini nih masih. Nah, itulah yang saya alami. Ya, Tuhan luar gimana? Di biasa. sini ada dokter di sini. Itu geger otak terus segala itu. Kalau dokter Linda bilang apa? Iya, menurut dokter itu orang Muslim. Dia bilang, saya sepanjang saya praktek nggak pernah ngalami hal seperti ini. Ini geger otak parah. Orang kalau geger otak parah tuh belum mati, dia bilang. Tapi masih bergerak, tapi geraknya nggak mungkin terarah seperti ini, bisa ngangkatin orang satu persatu. Saya nggak ngerti, dia bilang begitu aja. Tapi saya percaya itu penyertaan Tuhan. Kalau nggak, saya udah mati. Oke. Saya mati waktu itu udah nggak rasa. Ya, itu aja Oke, kesaksian saya cuma mendapat feedback sebentar aja dari Linda. Ya, habis itu kita teruskan Absolutely untuk miracle. It's God's hand. Nothing else to say. Amin. Bagus Linda. Kalau bukan Tuhan, udah nggak mungkin deh. Ya, Secara klinis gitu nggak mungkin ya. ya, bagus. So it's absolutely. Ya. Either Oke. udah orang percaya saat itu, so God had given him the help, atau kalau belum percaya, untuk membuat orang itu percaya. Either way. Tapi itu tangan Tuhan udah kelihatan. Ya. Makasih. Saya memang sudah jadi Kristen waktu itu. Oke, dan Karena it's memang Ya, saya that's good. Sharon pacar saya anak pendeta. Dan waktu saat saya pacaran itu 4 tahun saya pacaran. Tahun 70 saya udah pacaran dengan dia. Saya karena mertua pendeta, ya saya ikut terus jadinya. Tapi sebelum kenal dia juga saya udah Kristen di Lampung. Dari OO saya itu Pantai Costa, saya disuruh datang, saya ikut lah gitu. Ya, Tapi terima kasih semakin lah. memang Tuhan maunya, arah Tuhan maunya lain. Waktu saya balik ke Jakarta, saya ketemu Sharon, saya pacaran ya anak pendeta lagi, puji Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Oke, Tina Amin. silakan untuk supaya waktunya juga bisa masih Ya. ada. Thank you Ya. semuanya. Kita ambil ini dari Yohanes 15. Ini secara itu satu orang satu, terus kita rangkum secepatnya, terus kita pergi ke yang kemudiannya ya. Coba each one or two ayat, read it supaya kita itu bisa menghayati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selanjutnya. Next. Somebody.
Somebody, Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang Bukan memilih kamu. aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. ya kita berhenti dulu di situ ya. Kita berhenti dulu di situ karena saya pikir kita patut mengetahui bahwa kita itu sebenarnya oleh Tuhan Sahabat. sudah ditentukan ya, karena apapun yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Dan Tuhan mengatakan pada ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Saya melihat dalam ini suatu keindahan kasih Tuhan yang menyeluruh ya, holistik. Dia sudah mengangkat kita dari hamba menjadi sahabat. Terus dia mengatakan kepada kita untuk mengikuti perintahnya. Dan dia berikan kita status yang baru, status sebagai orang yang dipilih. Jadi apa yang kita harus perbuat adalah sebagai seorang yang percaya adalah mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam kitab yang kita pelajari dulu-dulu itu ada bagian yang mengatakan segala apa, Tuhan Yesus itu mengatakan Bapakku selalu bekerja dan saya mengikuti apa yang Bapa mengerjakan, saya turuti. Dengan perkataan lain, he learned from the Father. What the Father did, he did. Betul? I forgot itu di buku mana, tapi ada. Jadi Tuhan Yesus itu mempelajari segala apa pelajaran yang dia berikan kepada kita itu sebagai suatu pengalaman pribadi ketika dia diajarkan oleh Bapaknya. Dengan demikian, kita pun sebagai pengikut, apalagi disciples itu, mereka mengikuti dan hidup bersama dia selama 3 tahun. Segala apa yang diberikan kepada dia itu is first hand. Karena status yang dia berikan kepada kita adalah status seorang sahabat, seorang hamba yang nanti akan meneruskan pekerjaannya. Ya, itu semuanya dapatkan. Oke? Dan perintah yang terakhir yang dia ajarkan kepada mereka adalah kasihilah seorang dengan yang lainnya. We have to love one another. Dengan demikian, apakah begini? Apakah kita sebagai orang percaya di gereja, di dalam kita melayani, di dalam kita bergaul, di dalam kita melakukan hal-hal untuk Tuhan, apakah kita itu melakukan konsep yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu 100%? Bahwa tidak ada perasaan di dalam perasaan kita, dia mah begitu, jadi aku mau gini. Dia mah pinter, aku nih bodoh. Ada nggak perasaan begitu? Atau apa semuanya sudah melakukan 100% of Tuhan Yesus? Love the other just like yourself, love yourself. Apa sih namanya? Kasihlah seseorang kepada yang lainnya. Because yang penting saya kira yang kita ambil dalam perikop ini adalah bahwa kita itu tidak boleh, bukan membenci ya, tetapi ignore gitu juga nggak boleh. Atau kita lihat ada seorang yang baru datang di gereja, kita nggak acuh, nggak boleh juga. Karena kita adalah cermin dari apa Tuhan itu ada. Tuhan itu kalau melihat seseorang, dia perhatikan dan dia memberikan apa yang orang itu perlukan pada saat itu. Misalnya, pada satu hari Minggu saya itu melihat seseorang yang
baru tapi kok familiar mukanya gitu. Jadi saya tuh liatin dia terus dan dia juga lihat, kenal ya. Terus saya bilang, ya saya kenal sama Anda tapi udah lama saya nggak ketemu Anda itu siapa? Terus dia sebut namanya. Dia ngelihat siapa namanya si Tea. Langsung aja dia ngobrol sampai begitu upleknya. Baru saya ingat, dia memang dulu di senior sering datang, sering ke gereja, teman baik sama si Tea. Jadi kita ngobrol sedikit. Tapi itu ada sesuatu yang kita nggak semuanya punya. Ada orang yang pemalu kan, dia nggak ngomong. Dia diam aja duduk di situ. Dan bagaimana kasih kita kalau melihat sesuatu yang seperti itu? Apakah kita harus datang untuk menyapa, untuk handshake, atau memberikan dia suatu encouragement to find out bahwa mereka itu dalam community yang caring. Dan di dalam kasih itu saya melihat dua hal. Kasih is not only love, kasih is caring. And not only caring, kasih is compassion. And kasih is not only compassion, it is giving. And it's not only giving, it's forgiving. So di dalam hal kasih yang saya dapatkan dari perikop ini adalah keseluruhan daripada karakter Bapa untuk kita semuanya. Anak-anak yang sudah dia angkat menjadi anak, Tuhan Yesus sudah mengangkat kita sebagai sahabat, dan kita itu semuanya sama seperti Bapa dan anak. Demikian kasihnya. Sampai di situ ada pertanyaan? Ayo dong ngomong. Ini kan nggak komplit nih kali. Pasti ya, saya yakin pasti ada yang. Saya nambahin dikit Boleh, tema ini dikit juga kebetulan. boleh. Dulu ya, saya selalu mikirnya gini, kita nih tidak boleh jahat sama pendeta, sama hamba Tuhan, ya. Kita jangan mengutak-utik istilahnya. Nanti kita kena kutuk, gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus, sesudah saya mikir, tapi Tuhan Yesus kan bilang, kita ini adalah, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus jadi kita ini semuanya, kita ini anak-anak Tuhan kayak tadi Tina bilang kan, kita ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Makanya dulu tuh dibilang, dulu ya dari kecil sampai itu, karena hamba Tuhan kan orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi hati-hati gitu ya. Dan kita ini sebenarnya adalah biji matanya. Karena dia bilang juga gini, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamat aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan. Ada satu lagi, kita adalah biji mata Tuhan. Nah, gini. Saya lagi mikir, karena Tuhan itu bilang kan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus upgrade itu, waktu dia ngomong di depan murid-murid, kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi kamu. Ya, artinya kalau kita nih, kayak saya dulu suka benci sama diri saya sendiri. Karena aduh kamu nih bodoh amat ya. Why you answer that question, jawabannya kenapa begitu? Aduh kamu nih bodoh amat. Aduh saya benci saya sendiri, saya kenapa melakukan ini itu gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau kita mengasihi orang seperti aku sendiri, itu bisa itu nggak stable. Iya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi kamu. Berarti kita standarnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kan stable, nggak pernah naik turun. Nah, sekarang gini, kalau kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, berarti apa? Kita harus mengasihi, kita tidak boleh, orang yang diurapi Tuhan itu adalah bijinya mata Tuhan kan. Jadi berarti kita tuh harus mengasihi orang-orang yang seiman kan. Karena biji mata Tuhan, kita adalah biji matanya Tuhan. Jadi jangan mengutak-utik hamba Tuhan karena dia adalah biji mata Tuhan. Jangan mengutak-utik juga teman seiman kita karena mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan juga kan. Nah, terus saya mikir, kalau begitu bagaimana dengan orang luar?
orang yang agamanya lain, orang ateis, gimana? Kita nggak mengasihi Tuhan. Nah, di sini Tuhan bilang di ayat ini kan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berarti kita ini harus mengasihi semua orang, Amin. regardless, bukan cuma tidak boleh mengutak-utik semua orang. Anybody. Teman kita segereja, teman kita seiman, bukan teman kita seiman, itu kita tidak boleh utak-utik. Jadi kita tidak boleh, bukannya tidak boleh utak-utik kepada pendeta saja atau hamba Tuhan saja. Semua orang kita tidak boleh utak-utik gitu. Jadi saya melihatnya ini Tuhan kalau ngajarin itu seperti tadi Tina bilang tuh menyeluruh gitu. Jadi dia tidak pilih kasih lah gitu. Semua menyeluruh dari sini. Jadi kita harus mengasihi basically semua orang. Tidak boleh mengutak-utik anybody, tidak boleh ngejahatin anybody gitulah. That's what ini saya belajar pelan-pelan gitu. Itu aja. Thank you. That was excellent. Anyone else? Sebenarnya kan dibilang, am I talking somehow? Yeah, no, you're talking. Yeah. Sebenarnya kan dibilang, kasihilah musuhmu. Yeah. So, He even said that. even that one. Jadi bukannya cuman orang luar yang kita nggak kenal, even your enemy, we should love them. It's hard, it's very difficult, but itu perintahnya sebetulnya. Yeah. Dulu saya selalu bertanya malah kalau bilang kita ini bukan yang memilih Tuhan, tapi kita ini dipilih. Kadang-kadang dulu saya suka mikir, wah, nggak adil ya kalau sampai nggak kepilih kan susah. Bagaimana kalau nggak kepilih si A, si B, whatever, bla bla bla. Tapi belakangan saya pernah belajar bilang, kalau Tuhan memilih itu sebetulnya bukannya random choice, but because of His foreknowing. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita akan respon. That's the way how God choose us. Bukannya karena ini kelihatannya bagus dia pilih ini itu, enggak sebetulnya. Just because of our free will, dan dia tahu bahwa ini tuh bakal yes, mau terima dia. Yang itu tuh no. That's how God chose the people, the chosen people. That's what I learned. Dulu saya selalu bertanya-tanya, wah, kalau gitu ngapain ya injilin orang tuh Tuhan pilih anyway. So Tuhan udah pilih tertentu. Kalau udah nggak kepilih ya nggak kepilih pikirannya dulu. But listen, belakangan I learned it bahwa it's not that way. Just because God knows what is actually going to be. Makanya terpilih. I would like to hear comments from Inge, from Pastor Liu, and maybe from Sonny Teo in regards to the comment that Linda has said. Oke, saya deh. Apa itu kalau saya melihat kita ini belajar Yohanes 13 sampai 16, lantas 17 itu Yesus berdoa, itu sebetulnya the very private, very intimate ministry Tuhan kepada ke-12 murid-muridnya, di mana satu sudah keluar, Yudas, jadi ke-11. Jadi waktu dia ngomong ini, emang ini akhirnya menjadi doktrin dari Calvinist, bahwa yang pilihan-pilihan, aku memilih kamu. Tapi sebetulnya yang tuh di dalam konteksnya ini, Tuhan mengatakan kepada ke-11 murid-muridnya, bahwa dia memilih Tuhan. Tuhan memilih mereka. Seperti yang kita lihat ya, bahwa di situ kan kalau kita baca sebelumnya di 13, itu Tuhan juga kan mengatakan di Yohanes 13:18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Jadi dia lagi ngomongin tentang 12, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yang dia maksudkan itu Yudas. Ya kan? Ini kan dia ngomong juga, aku tahu siapa yang telah kupilih. Ya? Dan di Yohanes 6:70 dia juga mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud itu Yudas Iskariot. Jadi itu emang doktrin dari Calvinist yang selalu mengatakan bahwa kita udah dipredestin, kita yang dipilih, tapi
banyak orang yang nggak merasa itu benar. Ya, nah di Yohanes 6:37 Tuhan mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku, jadi yang telah dipilih Bapa akan datang kepadaku. Tetapi juga barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oke. Jadi jangan kita itu mikir, ya udahlah, pokoknya bikin orang kadang-kadang jadi pasif. Ya kalau gitu udah, kalau kita emang nggak dipilih nanti juga Nggak kalau kepilih. iya nggak kepilih. Jadi buat apa? Dan lagi yang Yesus ngatakan di sini, ini bukan lagi ngomong pilih untuk keselamatan kan? Dia bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi Tuhan maksudkan, Tuhan milih itu sebab udah ada buah yang Tuhan harapkan dari ke-11 murid-murid ini. Ya. Dan yang waktu minggu lalu atau bukan minggu tapi yang pertemuan Zoom kita tuh Tia pernah nanya buah tuh apa? Yang saya bilang ada 3 golongan buah ya buah. Yang pertama godly karakter, kedua melakukan pekerjaan baik, dan ketiga memenangkan jiwa. Makanya Yesus waktu itu kan juga bilang kepada murid-muridnya sebelum diangkat, jadikanlah semua murid-muridku apa-apa. Jadi di sini dan lagi kalau kita lihat lagi di ayat yang terakhir dari ini pasal 15:27, Yesus kan mengatakan, tetapi kamu yang harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita kan nggak bersama-sama dengan Yesus. Enggak. Yang bersama-sama dengan Yesus itu kan yang 11 itu. Jadi ya ini kira-kira emang ini banyak ayat-ayatnya di Efesus, di Galatia, di mana-mana tentang ngomongan ini semua ya. Tapi ya saya pikir ini baru sepertiganya ya, Tina. Kan kita bakal bacanya sampai 27. Ya, masih banyak yang baca. Ya. Tapi ya ini yang doktrin Calvinis. Oke. Yang selalu predestin itu semua. Tapi tadi yang Linda udah bilang sebenarnya bukan itu, tapi Tuhan sudah foreknow it, right? Ya. Bapak. Ya. Ya, that is because of the buah, toh, benih yang sudah ditanamkan yang eternal itu. Ya, jadi any other questions? Masih ada pertanyaan atau Pak Sedio ada komen? Ada nggak? Ini bisa melebar banyak ya. Jadi seperti tadi Ci Inge bilang, kita baru sepertiga. Mau dikonsentrasi ke sini atau mau lanjut ke layar yang berikutnya? Saya kira Karena itu, pembicaraan. that is so important. Iya, iya. Saya. Oke. Menurut saya memang Tuhan sayang kita semua ya. Kalau kita mengenai tadi yang dikatakan memang betul yang Ci Inge bilang, ini mengenai doktrin. Jadi bisa melebar banyak gitu ya. Tapi Tuhan mengasihi kita, itu yang saya pelajari, yang kita perlu camkan benar-benar sebetulnya bukan doktrin, tapi bagaimana Tuhan mengasihi kita dan kita bagaimana kita membalas kasih Tuhan itu dengan kita memberitakan firman Tuhan pada orang-orang yang belum mengenal Dia gitu. Jadi Tuhan sayang kita kok. Jadi bukan saya pilih Cinge, maksudnya Tuhan ya, saya pilih Kostif aja. Enggak, Tuhan pilih kita semua aja. Tapi ya balik lagi, ada free will itu bagaimana? Apakah kita menolak gitu atau kita take for granted? Jadi kita sudah terima keselamatan, ya udah, puji Tuhan. Saya mau buat dosa, pokoknya Tuhan sudah pilih saya. Nah, itu kan salah. Itu kan kita punya responsibility bagaimana kita sudah menjadi anak Tuhan gitu loh. Bagaimana kita diproses, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu. Ya, itu aja Tina. Jadi kita don't worry. Maksudnya dipilih nggak dipilih itu akhirnya jadi kita memet gitu. Kita pusing. Oh ya Tuhan kok pilih kasih ya? Enggak, Tuhan nggak pilih kasih. Tuhan adil kok. Kalau kita banyak ngomong, banyak berpikir, nanti banyak pemikiran-pemikiran yang lain nanti bisa melebar jauh. Bagaimana dengan bayi misalnya? Wah, itu luar biasa dah. Ya puji Tuhan ya, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya, tapi indah. Ya, sesuatu yang indah sekali. Tetapi juga sedikit membuat kita semuanya berpikir ya. Saya itu membaca mengenai pendapat gentleman by the name of Tozer. Barangkali Pak Sergio sering baca tuh nama Tozer. Iya, Tozer. Iya, betul. Saya tahu Tozer. Ya. Jadi orang Kristen itu memang bertolak belakang dengan orang yang duniawi ya. Karena orang Kristen itu hal yang tidak dilihat mereka ikutin. Misalnya hal yang mereka belum lihat, mereka percaya. Sesuatu yang bertolak belakang dengan dunia ini.
Nah, itu buat saya itu apa namanya menjadi bahan untuk renungan. Maybe lain kali we can talk about those. Why it is like that, because it is so beautiful. Tapi sekarang selanjutnya. Saya boleh tambah sedikit aja, Citin Ya, ya. boleh. Sometimes ya, makin saya belajar firman Tuhan, sometimes jadi seperti kayak ada logika gitu. Tapi saya flashback, aduh Tuhan, betapa indahnya dulu waktu saya lahir baru, saya mengasihi Tuhan tuh nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada doktrin ini. Pokoknya mengasihi Tuhan tuh seperti kayak anak kecil gitu. Kita tahu ya kalau bayi anak kecil gitu belum ada apa-apa, polos gitu. Nah, saya juga pikir, aduh Tuhan, kalau saya jadi mengasihi Engkau tuh tanpa ada macam-macam ya, dengan setulus hati seperti bayi yang mengasihi, yang tidak ada pikiran apa-apa gitu ya. Sekarang banyak pengajaran gitu ya. Jadi mengasihi waktu cinta kasih mula-mula lah, cinta kasih mula-mula. Waduh, itu enggak ada pemikiran apa-apa. Nah, itu dia maksud saya, dengan kita makin banyak makin banyak ilmu, makin kita jadi terkotak-kotak gitu. Susah. Ya, Jadi sayangnya memang begitu. polos gitu loh, polos seperti bayi mengasihi Tuhan, tidak ada pikiran apa-apa. Jadi saya percaya Tuhan cinta ya, makanya Tuhan bilang, mari jadilah seperti anak-anak, mengasihi gitu loh. Ya. Ya itu aja sih ya. Tapi saya boleh tambahin dikit ya. Benar itu ngomongan, tapi Tuhan juga mengatakan umatku binasa karena kurang berpengetahuan. Ya. Jadi kalau kita yang terlalu tidak, kalau menurut saya firman Tuhan itu diberikan supaya kita mengenal Tuhan lebih benar, lebih dalam. Betul. Ya. Dalam. Emang makanya di Yohanes kan dibilang, kamu mengenal mulainya sebagai anak-anak, lama-lama sebagai orang dewasa, nanti sebagai orang tua. Betul. Dan kalau anak-anak itu nggak bakal mendapat warisan. Ya ini nanti kebanyakan lagi. Tapi pokoknya jadi biarlah kita itu, sebab dulu saya selalu ingat waktu saya baru mau jadi Kristen itu kan ada Jim Jones. Jadi saya tuh jadi bingung sih, kalau nggak Kristen enak tuh, nggak pernah ada penyesat. Tapi kalau Kristen itu banyak penyesat, selalu ada James Jones, ada David Sapa, ada banyak kan sekali. Jadi saya selalu ngomong gitu. Tapi akhirnya saya melihat, oh mengapa mereka bisa disesatkan? Sebab mereka itu tidak benar-benar mau dalam firman Tuhan. Jadi gampang disesatkan. Jadi oh ya jangan ini orang yang kuurapi. Emang itu firman Tuhan. Jadi dengar Jim Jones, kan saya dengar kan kalau ada yang orang tua bilang itu tuh jangan ke situ. Hati-hati loh, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jadi padahal Tuhan ngasih kita Bible. Ya, the truth. Ya, jadi benar itu benar, tapi juga makanya kita tuh mesti menyeluruh saya bilang. Jadi kalau tadi juga bilang mengasihi, tapi di mana Tuhan kan Hermenia sama Alexander sama Paulus diserahkan kepada iblis. Ngapa? Kok nggak didoakan terus? Ya. Jadi we have to, emang benar kita semua dalam pelajaran. Makanya kita ada ini pendalaman Alkitab supaya kita mengenal benar-benar Tuhan secara lebih benar, lebih dalam, dan kita tahu apa itu kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Ya. Amin. So good. That's great. Oke, kita terusin deh sekarang. Ya. Nah, kenapa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya? Nah, itu saya kira is another topic. Itu istimewa. Let's talk about it. Let's talk about it. Kalau kita melihat flashback kembali, kalau Tuhan itu mengatakan dia 11 murid-muridnya atau 12 murid-muridnya melihat tindakan orang Farisi terhadap Tuhan Yesus atau orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus itu mempunyai agenda masing-masing kan? Betul? Kalian tuh mau baca ya? Mesti mau baca dulu ya. Jadi lebih mengerti. Oke, let's go from 18. 18. Dari mulai 18. Saya mohon kalian baca dong. Satu orang 2 ayat. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu.
Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Sekiranya aku 22. tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci balik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang Tetapi terakhir, kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. wah, that is deep ya, dalam sekali. Coba kita unpack. Segala apa yang Tuhan Yesus terima akan diperlakukan kepadamu. Gitulah kira-kira secara ringkasnya. So whatever Jesus has gone through, expect that you will be having the same treatment as him. Alasannya kenapa orang yang di dunia itu tidak suka atau tidak senang untuk mengikuti Tuhan Yesus 100%, ada sesuatu tindakan, ya bukan tindakan, saya kira adalah suatu penglihatan atau mempunyai vested interest atau agenda mereka sendiri. Coba kita lihat kaum Farisi. Orang Farisi mengenal Taurat dari zaman dulu sampai Tuhan Yesus datang. Segala apa yang Tuhan Yesus lakukan itu sudah disebut di hukum Taurat dulu. Jadi mereka sebenarnya tahu maksudnya kenapa Tuhan Yesus itu dibenci oleh mereka adalah karena Tuhan Yesus mengutik-utik kebenaran yang yang diterangkan oleh Tuhan Yesus, yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka melihat kekurangan dan their true colors, ya, what they truly are inside. Bahwa mereka itu meskipun mereka mengasihi hukum Taurat dan tahu hukum Taurat, tetapi mereka itu tidak mau mengikutinya karena mereka mau apa-apa yang mereka lihat, yang mereka senang, yang membawa ketenaran kepada mereka. Jadi hal-hal duniawi itu menjadi sengketa sebenarnya di dalam kehidupan kita, menjadi cobaan. Tidak banyak dari kita itu yang sebenarnya mengetahui bahwa you have to make a choice. Kan 2 minggu yang pelajaran yang lalu tuh Inge kan bilang iblis itu tidak mempunyai kuasa. Tetapi kalau kamu membuka dirimu, nah dia masuk ke dalam kamu. Jadi kamu bisa menjadi milik si pendusta itu. Jadi saya tuh sekarang berpikir, wah, choices are so important. Mengambil stance, ya, mengambil ketekunan, mengambil suatu tindakan atau personality untuk mau yang benar dan melawan yang lain. Tapi itu butuh sesuatu kuasa. Dan kuasa itu tidak dapat dari diri sendiri, tetapi adalah dari the Spirit, the Holy Spirit. Jadi kita di dalam even melakukan kehidupan kita mau sesuai dengan Tuhan Yesus, we have to say no to the others. Itu adalah pilihan yang harus kita jalankan sepanjang hidup ini. Is that understood? Semuanya mengerti ya? Jadi kita itu nggak mungkin dapat melakukan choice kita, pilihan kita tanpa
urapan atau tanpa dwelling of the Holy Spirit. Karena bagaimana kita juga mempunyai Holy Spirit in our hearts? It's because of the word, of your faith. Jadi ada 3 faktor itu. Dan apalagi sekarang ya, di dunia yang sekarang ini, terlalu banyak macam-macam kan yang datang di dalam kehidupan kita. Jadi kita itu, masyarakat secara umumnya dapat disillusioned, bisa dibohongin gitu. Jadi nggak tahu lagi jalan mana yang benar. Tetapi bagi orang yang mau belajar untuk itu, saya kira mereka harus dapat memeriksa diri sendiri. Pertama, mereka examine your own self, examine. Terus kita itu mesti karena iman dan because of the word and because of the love of God, we have to examine ourselves. Dan sesudah itu, we have to exercise the things that we learn. Dan itu yang menjadikan kita itu hamba yang baik. Sampai di situ. Ada pertanyaan. Si Hong kelihatannya, waduh. Hong, ayo nanya, Hong. Gue lihat lu lagi lihat-lihat tuh. No, it's okay. Dengar. Dengeran. Ya, kalau ada pertanyaan ngomong dong, jangan diam. Yeah. Silakan. Ada yang mau nambahin, ada yang mau. Memang itu terlalu sedikit ya, karena ini dalam sekali sebenarnya, tapi waktu yang nggak mengizinkan terlalu banyak untuk kita mendalami. Tapi pada umumnya that's it. Ya, rangkuman itu menunjukkan how we have to, bagaimana kita harus dapat dengan the indwelling of the Spirit melakukan what God needs us to do. Anyone? No? Oke, saya tambahin. Tadi saya bilang nggak mau ngomong banyak ya, makanya saya. You're a teacher. Ini dibilang dunia membenci kita. Mengapa dunia membenci kita? Sebab waktu Adam Hawa berdosa, ini bukan dunia bumi ya, the world system ya. Adam Hawa memberikan kuasa kepada iblis sekarang. Kan sebetulnya waktu Tuhan menciptakan kita seperti rupa dan gambar dia memberi kuasa kepada kita. Tapi Adam Hawa memberi kuasa itu kepada iblis dengan taat kepada iblis ya. Nah, sekarang kita mesti tahu ada 3 kerajaan. Pertama, kerajaan iblis. Kerajaan iblis itu tujuannya selalu apa? Membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Itu mereka punya apa? Tujuan. Pokoknya ya selalu. Sekarang kalau manusia yang sudah ada berdosa itu punya juga 3, yaitu keinginan mata. Waktu itu saya pernah, semua orang sudah tahu kan sebetulnya. Jadi yang tadi ya, yang membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan itu di Yohanes 10. Sekarang kalau kerajaan manusia, keinginan manusia itu di 1 Yohanes 2 ayat 16, ya kan? Tulis saja, jadi nggak usah, nanti bisa baca sendiri di rumah. Itu kan yang dibilang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya kan? Itu manusia inginnya itu 3. Tetapi sebetulnya kerajaan Allah ini di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Makanya dunia yang dikuasai iblis benci sekali dengan kebenaran. Sebab iblis adalah bapak pembohong, pendusta. Ya. Jadi itu yang saya cuma, ngapa dunia benci sekali sama kita, kita bisa ngelihat itu 3 ya. Bahwa iblis itu selalu maunya cuma mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu sama sekali lain dengan kita anak-anak Tuhan yang untuk memberitakan kebenaran Tuhan dan untuk apa itu orang mendapatkan damai sejahtera sukacita. Dan saya mau yang saya mau ngomong juga yang terakhir itu 15:27 atau dari 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita tuh selalu mesti ingat bahwa message kita itu selalu harus berpusat pada Yesus Kristus. Nggak lain lagi. Amin. Jadi kalau saya ngeliat tuh gospel prosperity yang skala yang nggak masuk bukan nggak masuk akal ya, itu sebetulnya kan menyenangkan yang saya bilang tadi, manusia keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya kan? Tapi yang Tuhan mau itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi biarlah ini dikatakan kalau Roh Kudus datang itu bersaksi tentang Yesus, tentang kebenaran. Jadi kalau kita sekarang mau mendengarkan khotbah orang, kita tuh mesti punya discerning. Dia itu menekankan apa? Yang harus menjadi pusat dari semua itu Yesus Kristus. Amin. Itu aja yang saya mau ngomong. Amin, amin. Ini saya lagi baca ini, tertariknya kan di sini juga. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, kita ini bukan dari dunia, tetapi kita ini not out of the world. Jadi kita nih bukan dari dunia, tapi kita di dunia. Dan dunia ini membenci kita. Karena itu, prakteknya nih, ya. Karena itu saya selalu waktu voting, selalu bilang, vote, 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 vote. You have to vote. Karena apa? Karena itu penting. Tapi kalau kita voting, kita harus tahu siapa yang kita vote. Karena ini lihat, dunia membenci kita. Jadi kita tidak ada orang pemimpin unfortunately yang perfect. Jadi kita harus memperhatikan polisinya. Polisinya itu carilah yang kira-kira yang paling memper dengan firman Tuhan itu. Tapi seringkali kalau kita tuh seringkali salah ngerti, bilang nggak boleh ngomong tentang politik, nggak boleh ngomong tentang politik di gereja. We are not talking about politik di gereja, but we have to know what is out in the world, what is in the world happening gitu. Jangan sampai kita ini memilih orang atau polisi yang anti kita, yang anti firman Tuhan gitu loh maksud saya. Karena itu saya nggak tahu dari kita ini semua memang udah senior. Ada yang nggak vote, ada yang vote. It's very important. Kalau itu saya setiap kali voting time saya selalu bilang gitu, tapi ya banyak yang bilang kamu nggak boleh ngomong tentang. Saya nggak ngomong tentang politik, saya juga nggak ngerti. Cuma I try to know what is the policy of the party yang orang yang kita mau pilih, gitu aja. We are not discussing ini anti ini di luar boleh kayak Ika sama Inge suka ngomong gitu ya. It's fine, kita nggak ngomong di sini gitu loh, di cell group di mana enggak gitu. Itu is fine, tapi not in the cell group, but we have to know. Nah, itu saya cuma mau mengajak semua orang tuh karena your vote is important. Yes. Ini kalau saya ada waktu sedikit boleh ingetin nggak something? Ada waktu nggak dikit? Oke. Few minutes. Ada. Beberapa menit. Oke. Ya, udah 12.30 sekarang. Oke. Ya oke. Ya udah stop dah. Nggak apa-apa kalau cuma 2-3 menit teruskan aja. Ini contohnya aja karena keingetan ini. Bulan bulan November yang lalu, ingat nggak ICC Pastor Liu, ingat nggak? Kita ngundang pendeta yang dari mana itu, Mission Man. Siapa sih itu namanya? Yang orang Malaysia itu loh, yang gerejanya di kamar. Alvin. Alvin kan khotbah di ACC, ingat nggak? Ya, dia betul. bilang dia dengan seluruh ada tim doanya itu kan berdoa keliling-keliling. Dan akhirnya dia sampai di Capitol Hill apa sih yang di downtown-nya itu? Capitol Hill ya. Nah, itu kan dia diterima oleh mayornya. Ingat, mayornya terus mereka boleh berdoa. Ya kan? Dan mereka terus malahan dia tuh surprise sekali, dia dikasih kamar di mana mereka itu boleh berdoa. Dia bilang dia senang sekali. Nah, jadi dia waktu itu ya bersaksi gitu, bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita pikirkan kenapa dia bisa begitu? Karena orang-orang nge-vote itu mayor orang Kristen. Kalau dia nggak di-vote sama orang-orangnya, ya dia nggak jadi ada di situ, ya dia juga nggak bisa berdoa. Ngerti nggak? Maksud saya itu how important we as a Christian itu ikut ada mempengaruhi gitu loh. Karena kita kan terang dunia, kita harus mempengaruhi sekeliling kita gitu. Saya cuma mau kasih contoh ini aja supaya ingat kalau next time ada voting lagi, kita ikutlah, ada perhatian sedikit itu. That's it. It's your civic duty.
Ya. to vote, civic duty. Jadi mestinya jangan meremehkan ya vote itu. Vote is very important. Itu yang menentukan trajectory pemerintahan kita. Bagus, Jangan cuma bagus. policy yang ngasih duit aja kan. Setiap kali ada kampanye selalu parti ini ngasih duit, parti ini ngasih duit gitu. Jangan ngelihat itunya, but what is the core of the policy gitu. Ya, core policy ya important. Ya, I think that's it. Kecuali kalau ada masih pertanyaan. Masih Saya ada rasa pertanyaan nggak? sudah Apa udah mesti 12.30 ditutup nih? lebih. Baguslah semuanya. Terima kasihlah. Kita sebagai seniors, kita masih bisa berbicara semacam seperti ini. Sebab kita, wisdom kita lebih banyak kepada lain orang. Ya, jadi kita bersyukur. Gitu aja. Ya, sebelum kita tutup, jadi Rebo keempat tidak ada sebab ada onsite. Mei tanggal 31 onsite. Ya. Jadi RSVP please sebelum tanggal 22.